di podcast Esther dan salam sehat untuk kita semua. Sobat podcast, semakin tingginya nilai lahan dan terbatasnya lahan kota serta keterbatasan kemampuan pemerintah Kota Madiun dalam menyediakan prasarana dan sarana pemukiman untuk menunjang aktivitas penduduk sehari-harinya, maka perlu penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Fenomena di atas menjadi dasar penataan pemukiman dengan penyediaan rumah susun sewa atau rusunawa. Sobat podcast, saat ini saya bersama dengan Bapak John Kencono ST. Beliau adalah kasih perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. Selamat sore, Mas John. Ya, lama tidak ketemu. Bagaimana kabarnya? Baik, gimana? Ya, amin. Baik, semakin banyak jadwalnya ya, rutinitas. Saya dapat award juga ini. Iya, terima kasih tadi BPID Award karena termasuk acara seperti ini, Mas John, bahwa podcast ini juga adalah sebagai media untuk menjadi warta bagi masyarakat dan ternyata banyak sekali masyarakat yang menerima pemberitaan ini lewat YouTube yang kita sebarkan link-linknya lewat RT, RW dan juga komunitas-komunitas di Kota Madiun. Ya, baiklah, langsung aja ke pokok kita. Mungkin bisa dijelaskan Mas John, apa sih sebenarnya rusunawa itu? Rusunawa itu rumah susun sederhana sewa, tapi sekarang Bapak Wali Kota menyebutnya bukan sederhana lagi karena sudah lux ya, kategorinya sudah mewah, jadi hampir seperti apartemen. Wow. Yang terakhir ini, yang kedua ini itu dari kebutuhan Kota Madiun akan perumahan bagi warga yang belum mempunyai rumah. Wali Kota Madiun mengusulkan kepada pusat APBN agar difasilitasi dibangunkan rusunawa bagi warga yang membutuhkan, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti itu. Kalau ini berarti rusunawa yang jilid keberapa atau tahap keberapa nih Mas? Untuk yang akan datang ini itu rusunawa ketiga atau tower ketiga. Ya. Kalau rusunawa pertama di Rusunawa pertama di Jalan Manis Raya itu di depan 501 arah ke selatan sekitar 200 meter. Begitu juga di rusunawa kedua itu di sebelahnya persis. Di sebelah persis Ya, satu lokasi. Ya. Betul. Terus yang rusunawa ketiga ini? Nah, rusunawa 3 ini akan ditempatkan di ex makam Bung Cino. Diupayakan di sana disiapkan dulu lahannya, baru kemudian apabila setelah siap itu dari APBN akan membangunkan konstruksi rusunawanya seperti itu. Iya Mas John, kan karena kita tahu sendiri bahwa itu adalah ex dari Bung Pai, di mana di situ juga terdapat makam-makam yang kuno, yang lama ya. Sebenarnya kenapa sih kok pemerintah Kota Madiun memilih kawasan Bung Pai itu sebagai rusunawa ketiga? Alasannya bagaimana, Mas John? Pemerintah sendiri punya 4 alasan atau 4 tujuan mengapa didirikan di area X lahan makam Bung Pai, Bung Cino, Jalan Raya Bulu. Pertama, pengamanan aset. Jadi di sana itu aset pemerintah kota yang dihuni oleh warga yang mendirikan hunian liar, kita sebutnya seperti itu. Jadi di situ ada hunian liarnya. Betul. Begitu. Jadi untuk mengamankan aset maka di sana harus kita rombak untuk lebih bermanfaat bagi warga sekitar juga. Itu yang pertama. Kedua itu mengurangi kekumuhan dari warga yang menduduki lahan Bung Pai. Itu kenyataan yang ada kebanyakan mereka lingkungannya menjadi kumuh. Untuk itu kita sangat-sangat mengapresiasi agar di sana menjadi tidak kumuh lagi. Akhirnya dibuatlah rusunawa. Salah satunya itu, yang ketiga dari kekumuhan itu bisa disulap menjadi RTH yang cukup layak.
biasa. Ya, seperti tempat-tempat lain yang nantinya setelah jatuh perumahan diubah menjadi ruang terbuka hijau yang layak bagi warga sekitar dan bermanfaat bagi warga sekitar. Dan yang terakhir, yang keempat itu penyediaan atau mengurangi backlog perumahan. Jadi warga-warga yang belum memiliki rumah, utamanya yang di sekitar area tersebut dibangunkan rusunawa, nanti dipindah ke rusunawa apabila sudah jadi. Nah, kemudian lahan yang sebelumnya kumuh itu nanti baru dikerjakan setelah pembangunan rusunawanya selesai. Nah, seperti kita ketahui bahwa di situ adalah tempat yang bonsai. Selama ini dalam proses untuk pembangunan rusunawa ketiga ini, apakah ada konflik dengan ahli waris yang mempunyai makam di situ, Mas Anjo? Untuk konflik sampai sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Intinya kami justru memfasilitasi bagi warga keturunan Tionghoa yang punya famili yang dimakamkan di sana. Itu kita fasilitasi untuk kita relokasi ke seberangnya, ke lahan seberangnya yang sama-sama juga masih lahan makam Bompay. Nah, sampai saat ini kita sudah melakukan pendekatan, menjelaskan bahwa tujuan kami itu baik. Tujuan kami akan membuat lokasi tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, mereka sedikit demi sedikit yang bisa kita kontak itu bisa memahami secara baik juga, sehingga mereka apresiasi juga mendukung dengan diantaranya ada yang sudah memindahkan makam keluarganya, baik itu dipindah ataupun dikremasi. Jadi diambil kerangkanya untuk dikremasi. Untuk pemindahan tersebut berarti dari pemerintah Kota Madiun sendiri ataukah dari ahli waris tersebut yang memindahkan makam jenazah kerangkanya itu? Untuk saat ini di bulan Desember ini masih kita sediakan alokasi waktu untuk mereka yang menginginkan memindah sendiri dari keluarganya yang dimakamkan. Itu beberapa sudah memberitahu ke kami untuk secara mandiri memindahkan makam keluarganya. Nah, kalau secara mandiri berarti itu tidak ada ganti rugi dari pemerintah Kota Madiun. Betul sekali. Untuk saat ini kalau dilakukan secara mandiri adalah semua atas biaya sendiri dari ahli waris. Dari ahli waris. Jadi ahli waris mungkin bisa lebih mau dipindah kemana, mungkin lebih kesenangan mereka sendiri. Mau dipindah kemana dan bagaimana? Sesuai rundingan dengan keluarga itu keputusannya bagaimana. Yang jelas beberapa sudah kalau tidak salah itu sudah sekitar 10 makam. 10 makam? Ya, satu diantaranya makam muslim itu sudah dipindah ke area Gulun dan sebagian besar yang sisanya itu diambil untuk dikremasi. Kalau 10 makam, berarti di situ ada berapa makam, Mas? Hanya kalau dari yang kelihatan saja, kalau seluruh luasan itu hampir 250-an lebih. Itu belum termasuk yang tidak terjelas dalam artian hanya berupa gundukan. Oh begitu. Betul. Nah ini kembali ke rusunawa, karena tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata untuk prosesnya pembangunan rusunawa yang di Bompay itu tidak menemukan masalah dengan ahli waris. Nah kita kembali ke rusunawanya sendiri. Jadi untuk pembangunan rusunawa ini kira-kira ada berapa unit yang akan dibangun untuk masyarakat yang ada di Kota Madiun? Kami mengusulkan 6 lantai. Wis 6 lantai. Ya. Bisa daftar. Kami mengusulkan 6 lantai dan itu kemungkinan besar sekitar, karena tipenya beda ya. Oh, tipenya ya, beda. tipenya lebih gede. Jadi kemungkinan sekitar 50 hunian untuk tipe 45. Kalau yang sebelumnya di tower 1 dan tower 2 itu setara tipe 36 alias 6x6. Oh, kalau yang 6 lantai ini nanti yang kita usulkan itu pun kalau di ACC ya. Karena yang kemarin yang tower 2 kita mengusulkan 4 lantai atau 5 lantai kalau nggak salah. Itu
itu di ACC-nya 3 lantai. Kali Jadi ini 6 lantai. kami mengajukan 6 lantai, tapi tipologinya menjadi berbeda karena ini semua dari Kementerian PUPR pusat. Jadi mungkin tipe 36 ada berapa unit, tipe 45 ada berapa begitu Mas ya? Tipologinya seperti itu. Jadi kayak yang tipe 36 itu hanya sekarang ini hanya sampai batas 4 lantai. 4 lantai. Ya, mengusulkan lebih dari 4 lantai itu tipenya berubah menjadi tipe 45. Nah, untuk fasilitasnya sendiri dari Rusunawa itu apa yang diberikan untuk masyarakat di Kota Madiun? Fasilitas yang sudah ada seperti tower 1 dan tower 2 itu pemerintah pusat membangunkan konstruksinya, gedungnya atau towernya berikut dengan furniture. Wih, jadi lengkap ya? Lengkap. Lengkap, tinggal masuk aja sudah Betul. langsung untuk itu seperti sarana dan prasarana untuk olahraga itu apa kan? Itu tidak termasuk dari pembangunan tower itu sendiri. Nanti perlahan kita sudah rencanakan melalui visibility study-nya, FS-nya itu di sana menjadi kawasan yang bagus sekali terintegrasi baik itu untuk RTH, untuk UMKM nanti kita fasilitasi juga untuk sarana olahraga seperti itu. Apakah semua masyarakat bisa masuk ke situ? Misalkan nih saya, Mas aku mau Mas ke situ biar lebih dekat dengan akses kota. Atau kan mungkin juga ada syarat-syarat lain yang diharuskan untuk menempati Rusunawa. Baik. Pada dasarnya untuk tower ketiga ini Iya. itu khusus diperuntukkan untuk warga yang tadi menghuni secara liar di area pemakaman. Oh begitu. Jadi Awalnya rule-nya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan apabila ada pendaftar lain dan itu masih ada sisa kosong, Iya. masih dimungkinkan dengan syarat Iya. yang mendaftar itu adalah warga Kota Madiun ditunjukkan dengan KK KTP aktif, terus sudah berkeluarga dan kami memang mensyaratkan itu. Terus sama yang terakhir memang tidak memiliki rumah dan itu pun kita survei langsung. Yang terakhir masuk di SK Kemensos atau DTKS. Oh iya, berarti harus DTKS dulu baru bisa. Jadi apa namanya seperti untuk ekonomi menengah ke bawah gitu ya? Mas? Betul sekali karena kami mengusulkan termasuk yang tower 3 ini untuk khusus MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Iya, kalau Rusunawa itu tadi kan rumah susun sewa. Terus sewanya setiap bulan itu berapa Mas? Apakah tipe 36 berbeda dengan tipe yang 345 atau bagaimana? Untuk pembahasan tipe 36 apakah berbeda dengan tipe 45 kami belum merumuskan secara pasti, tapi kami sudah menetapkan dalam Perda Kota Madiun itu pada intinya di tower 1 yang sudah terhuni itu untuk lantai 5 Iya. itu 150.000 per bulan di Iya. luar listrik dan air. Oh, listrik dan air bayar sendiri. Ya betul, listriknya di masing-masing hunian itu dipasang token dan memiliki kapasitas 1.300 PA. Oh iya. Ya. Lumayan. Itu masing-masing hunian jadi tidak bercampur dengan yang lain, habis ya diisi token sendiri-sendiri. Seperti itu. Untuk selanjutnya lebih bawah itu lebih mahal 20.000. Karena apa Mas? Apa aksesnya? Ya lebih bawah itu kan istilahnya Pakai lift nih nanti naiknya. enggak ada lift. Iya. Kalau lantai 6 itu susah Mas. Kalau lantai 6 kemungkinan besar ada lift. Oh ada lift Iya, kalau kalau sampai lantai 6 6. kemungkinan besar ada lift. Karena itu sudah peraturan dari bangunan gedung ya. Oh iya. Terus gini kan tadi sudah dijelaskan bahwa 150.000 untuk tiap bulan. Ya. Nah terus itu untuk apakah misalkan nih Mas saya mau seumur hidup deh di situ di ya. Rusunawa atau bagaimana aturannya? Aturannya tidak bisa. Kami Tidak bisa. hanya memberi kesempatan 2 kali 5 tahunan. Berarti 10 tahun nanti dengan akan evaluasi yang lagi. dari perpindahan 5 tahun ke tahun ke-6 itu kita evaluasi dengan pengajuan. Ya. Mereka yang masih akan terus melakukan sewa di Rusunawa itu mengajukan permohonan untuk
tetap menyewa di Rusunawa sebelum masa 5 tahun terakhirnya habis. Berarti seperti maksimal 5 tahun evaluasi lagi. Ya, maksimal 2 kali. Mungkin 5 dia tahun. sudah naik untuk Ya. penghasilannya Betul atau sekali. bagaimana dia sudah punya rumah. Untuk apa namanya, kita menstimulan dari warga masyarakat itu kenapa kok murah sekali. Mbak Esther mungkin bisa tahu lah range harga yang di Kota Madiun ini. Cari yang seharga itu tipe 36, 2 hunian, sudah komplit perabot, kamar mandi dalam, Tinggal ada masuk sofa, aja ya. tinggal masuk Tinggal saja, masuk. nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat. Makanya Pasti ini lebih ya, mahal. fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Madiun untuk memfasilitasi seperti yang orang-orang lihat itu ya Mas ya. Betul. Jadi biar ada tempatnya ini nih, tempatnya seperti Betul. ini. Jadi Rusunawa itu memang diperuntukkan pertama untuk orang. Ya. Mas Onjon, kita melihat tadi penjelasannya Mas Onjon. Nah, kira-kira kapan pembangunan Rusunawa akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun? Sampai saat ini kami berkoordinasi dengan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur, itu belum ada kepastian kapan mulai. Yang jelas mungkin tahun anggaran 2022, tapi bulan apanya kemarin kita tanyakan itu belum ada fixnya, karena mereka pasti berkoordinasi dengan pusat. Kalau kami berkoordinasinya dengan Provinsi Jawa Timur diwakili Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa 4 dan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur. Itu kemungkinan besar paling cepat Maret lah 2022. Ya, untuk itu relokasi makam ini target kami akan mulai laksanakan di Januari 2022. Tapi sudah mulai ya untuk relokasi? Sudah karena relokasi? yang kalau persentasenya mungkin masih kecil ya, masih di bawah 10%, Iya. karena tadi saya bilang mungkin sudah sekitar 10 makam dari yang tahap pertama saja kami memperkirakan itu sekitar 150-an makam Iya. lebih. Karena tidak mudah ya Mas ya untuk Betul. bongkai Iya. sedemikian besar Iya. seperti itu. Apalagi sudah paling nggak sudah berumur kira-kira 20 tahun tadi ya. Lebih. Nah. Ada yang meninggal tahun 47. Waduh. Iya, lebih. Ngeri ya Mas ya. Terakhir ditutup itu setahu saya Iya. itu tahun 83 83 sudah mungkin sudah ditutup, sudah sudah tidak bisa ditempati lagi. Nah, satu pertanyaan lagi, upaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam rangka publikasi mengenai Rusunawa dan tahapan-tahapannya, khususnya di kawasan makam bongkai seperti ini? Baik, terima kasih. Pemerintah Kota Madiun sudah menempuh beberapa cara, yaitu salah satunya kita ada pendekatan ke ahli waris. Jadi kita memperoleh data, salah satunya terima kasih sekali dari pihak Perhimpunan Masyarakat Madiun atau PMM, ya, itu membantu kami memperoleh data dari ahli waris yang dimakamkan di Bongkai. Nah, dari situ kita telusuri, kita cari, kita telepon yang bisa kita hubungi, kita koordinasi sekaligus datang langsung ke alamat, kita datangi, kita jelaskan. Mereka juga sudah langsung kita kasih informasi, penjelasan sebisa mungkin tidak menerima berita yang salah. Nah, langsung dari sumbernya. ya, itu sudah kami laksanakan. Terus kita juga publikasi melalui banner di lokasi. Kita pasang banner di lokasi dengan ada barcode untuk apabila info lebih lanjut. Itu ketiga, kebetulan kemarin tanggal sekitar kalau nggak salah 8 November itu ada talk show dari Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Maidi, itu di acara Wali Kota Menyapa. Itu juga fokus mensosialisasikan adanya relokasi makam. Di samping itu kemarin tanggal 7 Desember kami mengundang para ahli waris untuk kita jelaskan secara detail, mungkin mereka juga ada pertanyaan yang akan disampaikan bagaimana dan ini dan itu seperti itu. Kita fasilitasi semua yang ada yang
alhamdulillah apresiasinya bagus, banyak yang hadir dan di situ ada kekurangan jelasan bisa ditanyakan langsung. Itu dari sosialisasi tanggal 7 Desember. Setelah itu ya sebelumnya juga di radar Madu juga kita sudah sempat memberitakan adanya relokasi makam serta di website BPID. Salah satunya itu. Ini sudah semakin lengkap, jadi warga Kota Madiun tidak perlu panik. Yang terbaru ini. Ya. Terbaru ini juga sekaligus dalam rangka publikasinya. Karena tadi kan juga kita sudah menerima penghargaan pewarta warga juga kaitannya dengan website BPID Kelurahan dan akun website. Nah, ya. Jadi masyarakat tidak usah panik dengan pembangunan seperti ini, di mana sudah jelas nanti untuk masyarakat yang orang yang lihat nanti bisa ditampung di rusunawa tersebut dengan sarana prasarannya berupa furniturnya lengkap komplit, gak usah bingung, sudah difasilitasi. Begitupun dengan ahli waris dari penghuni Bongpeng. Nah, terima kasih Mas Oncon, luar biasa sekali bahwa kita masyarakat juga harus mengetahui informasi yang benar dan sebenar-benarnya langsung dari sumbernya. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Oncon Kencana sudah hadir di podcast Esther. Terima kasih juga Sobat Podcast dan sampai jumpa lagi di podcast Esther.